Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang perkembangan anak usia 7 tahun sampai 12 tahun. Nama saya Dwiki Maulana dengan NIM 061. Perkembangan anak. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya. Perkembangan dapat dipengaruhi oleh kematangan dan belajar. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak individu berada dalam kandungan hingga ia dewasa. Perkembangan fisik merupakan hal yang mendasar bagi kemajuan perkembangan aspek lainnya. Jika fisik berkembang dengan baik, maka anak akan lebih bisa mengembangkan keterampilan fisiknya, pengeksploran lingkungannya tanpa bantuan orang lain. Perkembangan fisik anak ditandai dengan berkembangnya kemampuan motorik halus maupun kemampuan motorik kasar. Makan yang bergizi akan sangat mempengaruhi perkembangan fisik anak. Dengan terpenuhi gizi, maka perkembangan fisik tidak akan terganggu dan dapat berjalan sesuai dengan umurnya. Susanto. Ciri fisik anak usia 7 sampai 12 tahun. Pertumbuhan fisik ditandai dengan lebih tinggi, berat, dan kuat. Dalam hal ini, peran gizi penting. Perubahan pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak. Berlari, memanjat, melompat, berenang, naik sepeda, main sepeda roda. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. Perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual adalah merupakan proses psikologis yang di dalamnya melibatkan proses pemeroleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental seperti berpikir, berhitung, mengamati, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Menurut Cetel 1983, intelektual adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks. Semua proses berpikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah, dan kemampuan memperoleh kemampuan baru. Ciri-ciri perkembangan intelektual anak usia 7-12 tahun. Sudah dapat berpikir secara sistematis, beragam, beda, dan peristiwa yang bersifat konkret. Sudah dapat memecahkan masalah-masalah yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan menguasai alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun dengan tanda-tanda dan isyarat. Kemampuan bahasa merupakan kemampuan bawaan sejak lahir. Ini juga didukung oleh Landbering yang mengemukakan bahwa kemampuan bahasa adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berdasarkan pengetahuan awal yang diperoleh secara biologis. Yusuf 2016. Ciri-ciri perkembangan bahasa anak usia 7-12 tahun. Berbicara lebih selektif, ngobrol berkurang, penekanan sebagai bentuk komunikasi, bukan hanya latihan verbal. Bertambahnya kosakata yang berasal dari berbagai sumber menyebabkan semakin banyak perbendaharaan kata yang dimiliki. Perkembangan emosional. Perkembangan emosional merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan perilaku fisik sebagai respon dari hal-hal terjadi
dirasakan individu pada waktu tertentu seperti marah ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau gembira ditunjukkan dengan tertawa dan melonjak kegirangan. Kemampuan bereaksi secara emosional sudah dimiliki anak sejak lahir. Namun perkembangan emosional berikutnya tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi sangat dipengaruhi oleh peran pematangan dan peran proses belajar. Purwati 2002-42. Ciri-ciri perkembangan emosional anak usia 7-12 tahun. Emosi anak berlangsung relatif lebih singkat, sebentar, hanya beberapa menit dan sifatnya tiba-tiba. Selanjutnya, emosi anak mudah berubah. Sering kita jumpai seorang anak yang baru saja menangis berubah menjadi tertawa, dari marah berubah menjadi tersenyum. Respon emosi anak berbeda-beda. Pengamatan terhadap anak dengan berbagai tingkat usia menunjukkan bervariasinya respon emosi. Selanjutnya, perubahan dalam ungkapan-ungkapan emosional. Anak-anak memperlihatkan keinginan yang kuat terhadap apa yang mereka inginkan. Perkembangan moral. Perkembangan moral adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Hurluk. Perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak ini orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan berdampak baik untuk kedepannya, dan begitu sebaliknya. Jika si anak sejak kecil hanya menerima moral yang negatif, maka si anak akan berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan moral anak usia 7-12 tahun. Yang pertama, ada hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Selanjutnya, suka memuji diri sendiri. Selanjutnya, kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu tugas atau pekerjaan itu dianggapnya tidak penting. Selanjutnya, suka membandingkan dirinya dengan anak lain jika hal itu menguntungkan dirinya. Selanjutnya, suka meremehkan orang lain. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan antara interaksi sosial, dapat diartikan juga sebagai proses belajar menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok. Individu dikatakan sesuai dengan harapan sosial jika mencakup paling tidak 3 komponen, yaitu belajar berperilaku dengan cara yang disetujui secara sosial, bermain dalam peranan yang disetujui secara sosial, dan mengembangkan sikap sosial. Hork menyatakan indikator dari perilaku sosial dinyatakan sukses adalah adanya kerjasama, persaingan yang sehat, kemanusiaan, berbagi, sharing, minat untuk diterima, simpati, empati, ketergantungan, persahabatan, keinginan, bermanfaat, imitasi, dan perilaku lekat. Hartinah 2010-37. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan sosial anak usia 7-12 tahun. Suka berbagi dengan teman sebayanya, mampu memberikan ucapan rasa sedih atau bela sungkawa kepada teman, mampu menghibur teman yang sedang tertimpa musibah atau masalah. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun berbuat. Ciri-ciri perkembangan kepribadian anak usia 7-12 tahun. Suka menghabiskan waktu untuk bermain, selalu berbuat jujur, selalu melindungi orang lain. Kesimpulan. Anak usia dini berada dalam masa keemasan yang mana pada masa periodisasi
sensitif yang mana anak secara khusus mudah menerima berbagai stimulus dari lingkungannya. Perkembangan yang terjadi pada peserta didik pasti terdapat beberapa perbedaan dengan anak yang lain. Maka dari itu, sebagai orang tua dan seorang guru wajib memperhatikan dan memberikan arahan kepada anak sehingga nantinya anak atau peserta didik tersebut dapat mengalami perkembangan yang baik. Karena upaya untuk menstimulus anak sejak dini sangat penting, dan betapa ruginya keluarga atau orang tua yang tidak peduli dengan perkembangan anaknya. Sebab pada masa usia dini, masa yang tepat untuk mengembangkan aspek fisik, motorik, kognitif, sosial, emosi, bahasa, dan moral anak. Jadi sebagai orang tua harus memahami pertumbuhan dan perkembangan anak dan mengerti akan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya tanpa harus memaksa anak dengan kekerasan, tetapi mendidik anak dengan menyenangkan serta penuh dengan cinta dan kasih sayang. Saran untuk orang tua, perkembangan anak usia dini merupakan pengetahuan yang penting untuk diketahui orang tua agar dapat memahami perkembangan anak dan menyiapkan berbagai strategi untuk menstimulusnya, sehingga perkembangan anak menjadi optimal. Dengan mengawasi setiap perkembangan yang terjadi, setidaknya kita bisa mengurangi kemungkinan timbulnya perkembangan yang menyimpang. Dan untuk calon guru atau pendidik, kita harus bisa mengembangkan kemampuan dasar anak, diantaranya baik kemampuan fisik, inteligensi, emosi, bahasa, moral, sosial, dan kepribadian, agar nantinya peserta didik dapat mengekspresikan ide-idenya dan menjadi anak yang aktif dan kreatif. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.